Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya Paskal Siswari, Saudara. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah berhasil mengurangi jumlah siswa putus sekolah di tingkat dasar dan juga menengah melalui program Indonesia Pintar. Nah, kini jangkauannya diperluas ke tingkat pendidikan tinggi melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Apa saja yang spesial dan khusus dari program ini? Kami sudah bersama dengan Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek pagi ini. Ibu Suharti, halo, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Paskali. Oke, Ibu Sehat, ini Mbak. sehat, Ibu. Harapannya juga Bu Suharti di sana sehat. Kita mau ngobrol soal KIP kuliah ya, Bu ya. Ini kan sebenarnya disasar untuk mereka-mereka siswa berprestasi dari masyarakat atau dari keluarga miskin. Nah, sebenarnya siapa saja sih, Bu, yang bisa dapat? Lalu prosedur untuk penerima dan jenjang-jenjangnya untuk penerima ini apa saja, Bu? Oke, terima kasih Mbak Paskalis. Untuk KIP kuliah ini memang kita upayakan Mbak ya, perbaikan dari program yang sebelumnya. Kami sebelumnya sudah ada program bidik misi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi. Namun dengan berbagai macam kondisi yang ada, dengan adanya COVID-19 ini, kita berusaha memperkuat program bidik misi ini menjadi KIP kuliah. Jadi agak berbeda dengan bidik misi, KIP kuliah dengan pendanaan yang jauh lebih baik lagi, karena kita membedakan nih, kalau bidik misi itu dulu sama rata kan ya, sama rasa gitu ya. Di semua perguruan tinggi, di semua lokasi menggunakan pembiayaan yang sama. Nah, sekarang di KIP kuliah kita bedakan. Perguruan tinggi dengan akreditasi A tentunya mendapat biayanya lebih tinggi daripada yang akreditasi B, itu biayanya berbeda. Kemudian yang tinggal di daerah Jakarta tentunya berbeda biaya hidupnya dengan yang tinggal di misalnya di Sulawesi. Ini kita bedakan. Ini memang membedakan antara KIP kuliah dengan program yang sebelumnya. Siapa yang berhak menerima? Tentunya lulusan SMA, SMK atau yang sederajat, baik yang tahun berjalan maupun 2 tahun sebelumnya. Jadi ada pembatasan. Kemudian yang sudah lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, tetapi yang sudah terakreditasi dan yang secara resmi sudah ada di dalam catatan sistem akreditasi nasional perguruan tinggi untuk memastikan bahwa perguruan tingginya ini valid, Mbak ya. Kemudian juga yang punya potensi, tentunya punya potensi akademik dan yang pastinya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi ada yang tadinya penerima KIP PP, program Indonesia Pintar, jenjang SMA, SMK atau yang sederajat. Kemudian ada juga yang keluarganya menjadi peserta program Keluarga Harapan juga dimungkinkan untuk mendapatkan KIP kuliah. Kemudian juga yang keluarganya punya kartu keluarga sejahtera. Kalau toh misalnya mereka tidak punya ketiga-tiganya itu, atau misalnya mereka juga bukan dari panti asuhan atau dari panti sosial, sepanjang ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga yang tidak mampu, ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan KIP. Misalnya itu yang pendapatan orang tuanya, kedua orang tuanya itu pendapatan tidak lebih dari 4 juta, itu juga bisa dimungkinkan untuk mendapatkan KIP kuliah. Jadi kesempatan anak Indonesia untuk ikut kuliah di perguruan tinggi menjadi semakin tinggi, Mbak Paskalis. Apalagi ini istilahnya mungkin dipersonalisasi ya, benar-benar dilihat kampusnya di mana, tempat tinggalnya di mana. Tapi Bu, ini kan ada nih misalnya program studi yang biayanya sebenarnya jauh lebih tinggi gitu. Misalnya kedokteran. Boleh nggak sih Bu? Karena tadi Bu sudah nyebut juga sebenarnya kampus swasta kan boleh. Nah, ada catatan lagi Bu, kalau program studinya yang memakan biaya cukup tinggi itu bisa atau tidak Bu? Boleh dong. Justru ini yang membedakan KIP kuliah dengan bidik misi yang memungkinkan anak-anak miskin itu masuk ke perguruan tinggi, ke program-program unggulan, termasuk kedokteran. Jadi dimungkinkan Mbak, kita berikan beasiswa sampai bahkan untuk 12 juta per semester. Jadi ya, dan anak-anak itu dari kelompok miskin yang tadinya itu takut ya mengikuti program-program unggulan karena hanya biayanya tadinya hanya dapat 2,5 juta gitu, 2,4 juta bahkan sekarang bisa lebih tinggi. Jadi berani untuk mendaftar karena tidak takut harus mengeluarkan biaya lebih lagi keluarganya. Jadi dimungkinkan itu Mbak. Itu catatan ya, ini menarik sekali programnya berarti. Tapi Bu, ini kan kadang ada teman-teman yang masih kuliah gitu harus memikirkan, aduh biaya hidupnya gimana nih nanti, bisa mencukupi nggak? Nah itu gimana Bu ke depannya untuk biaya hidup para penerima program ini? Sama dengan
uang kuliahnya, biaya hidupnya juga kita bedakan. Jadi yang sekarang bisa sampai 1,4 juta, Mbak. Jadi kita bedakan jadi 5 klaster. Jadi mudah-mudahan dengan pembedaan tersebut yang mempertimbangkan indeks kemahalan daerah ya, anak-anak dimanapun mereka kuliah bisa lebih terbantukan. Oke, 5 klaster itu berarti dipisahkan menurut daerah, Bu? Betul. Oke, boleh disebutkan nggak Bu, 5 klaster itu di mana saja? Jadi saya tidak pegang detailnya ya Mbak ya, tapi dari klaster pertama itu sekitar 800.000 per bulan, kemudian klaster kedua 950.000, yang ketiga 1,1 juta, yang keempat 1,25 juta, kemudian yang tertinggi itu 1,4 juta. Biasanya yang 1,4 juta itu di daerah-daerah dengan tingkat kemahalan tinggi seperti misalnya di Jakarta. Oke. Jadi ini kan sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa supaya bisa memilih kampus yang terbaik, lalu program studi yang memang sesuai dengan bakatnya. Tapi bagaimana memastikan Bu Suharti supaya penerima program ini benar-benar lulus sampai nanti dia selesai menempuh kuliah dia? Kita lakukan monitoring tentunya, monitoring evaluasi tidak hanya dengan kami di pusat, di dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di bawah Kemendikbudristek, tapi juga kerjasama dengan perguruan tingginya. Kami pastikan bahwa anak-anak penerima KIP bisa belajar dengan tenang gitu ya, permasalahan-permasalahan juga bisa dibantu oleh perguruan tinggi supaya mereka tidak putus kuliah. Ada saja sih Mbak yang putus kuliah, jadi misalnya dari serta mahasiswa baru tahun 2020 ya 2021 maaf yang menerima KIP kuliah sebanyak 200.000 orang yang akhirnya putus kuliah tidak melanjutkan itu ada sekitar 1.500. Masih di bawah 1% memang, tapi kami upayakan terus dengan monitoring, dengan evaluasi, kerjasama bersama dengan perguruan tinggi, harapannya angka putus sekolah ini, angka tidak melanjutkan ini bisa dikurangi jika memungkinkan itu dihilangkan lah. Semuanya inginnya lulus sampai selesai dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadi harapannya memang 0% untuk mereka yang bisa terputus. Oke, Bu Suharti, ini juga ada program lain, yaitu tadi saya baca program afirmasi pendidikan tinggi. Nah, itu apa lagi nih Bu? Tapi Bu Suharti jangan dijawab dulu. Nanti kita ngobrol lagi soal program dari Kemendikbudristek ini. Tapi usai jeda, Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pagi ini kami masih bersama Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Suharti. Tadi sudah banyak ngobrol soal program Kartu Indonesia Pintar Kuliah nih Bu. Nah, ini ada program lain yaitu program Afirmasi Pendidikan Tinggi atau singkatannya ADIK. Nah, itu program apa lagi nih Bu? Boleh diceritain Bu? Ya, ADIK ini untuk intervensi kita, afirmasi kita untuk mahasiswa dengan kondisi tertentu karena kesulitan dan keterjangkauan. Seperti ada beberapa Mbak, jadi beasiswa ADIK untuk anak-anak Papua kita berikan, kemudian anak-anak dengan kebutuhan khusus, disabilitas, kemudian juga yang berasal daerah tertinggal, termasuk juga yang karena korban bencana. Jadi kita berikan beasiswa. Yang tidak kalah penting adalah untuk anak-anak pekerja migran yang dari Malaysia, yang anak-anak tidak bisa kuliah di Malaysia, mereka yang tinggal di ladang-ladang di Malaysia, mereka kita juga berikan beasiswa untuk kuliah di Indonesia. Itu kalau prosedurnya apakah sama dengan Kartu Indonesia Pintar atau ada yang berbeda? Ada yang berbeda karena kalau Kartu Indonesia Pintar kan dikelola langsung oleh perguruan tinggi. Yang untuk yang ADIK ini kita kelola Pak di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan pendaftarannya juga berbeda. Jadi kita buatkan sistem yang berbeda. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah juga untuk menentukan siapa yang akan diusulkan menjadi penerima beasiswa ADIK ini. Oke, itu biasanya jemput bola Bu atau mereka yang mau mencoba bisa langsung mendaftar? Kita melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah, kita jemput bola dan juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa mengidentifikasi siapa saja yang akan dibantu melalui program ADIK ini. Termasuk misalnya yang dengan warga Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di ladang-ladang, kita juga kerjasama dengan Kedutaan Indonesia di Malaysia.
Oke, untuk mencari tentunya bibit-bibit unggul SDM Indonesia. Tapi ini kan sebenarnya sudah ada tadi KIP, lalu juga sudah ada ADIK yang dirancang oleh Kemendikbudristek. Sebenarnya dampaknya gimana sih Bu? Mungkin dari angka penurunan siswa putus sekolah, lalu juga tentunya dampak dari mereka yang dibantu ke lingkungan sekitarnya begitu. Kalau misalnya terkait dengan angka partisipasi, jelas ya Mbak, bantuan pemerintah melalui beasiswa di pendidikan tinggi ini luar biasa datanya. Jadi kalau kita menggunakan data tahun 2015 misalnya, hanya 1 dari 20 anak usia pendidikan tinggi yang mengikuti pendidikan tinggi. Jadi sekitar 5% saja. Tahun 2021 angka BPS menunjukkan sekitar 16%, jadi sudah naik 3 kali lipatnya Mbak. Antara 2015 ke 2021 angka partisipasi pendidikan tinggi ini khusus untuk kelompok miskin, 20% termiskin. Kalau untuk yang terkait dengan peningkatan sosial ekonomi khusus KIP kuliah tentu belum bisa dilakukan research study karena memang programnya baru dikembangkan tahun 2021. Namun kalau program yang sebelumnya melalui bidik misi ini juga sudah ada hasilnya. Jadi mereka itu sudah banyak yang bekerja dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan job seeking period atau lama mencari pekerjaan itu hanya sekitar 1-2 bulan saja. Kami mendapat laporan bahkan dari research study 24% dari lulusan yang dibiayai oleh bidik misi mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Oke. Nah, bidik misi saja bisa berdampak seperti itu, bagaimana dengan KIP kuliah dengan penguatan-penguatan tadi. Mereka bisa kuliah di program studi unggulan dengan lebih nyaman karena pembiayaannya lebih terjamin. Mereka juga tidak perlu memikirkan biaya hidup yang lebih tinggi karena kita pertimbangkan juga biaya hidup yang majemuk antar daerah dibedakan. Jadi harapan kami dengan bidik misi, dengan KIP kuliah ini dampaknya jauh lebih besar lagi Mbak. Satu, kita tahu kan bahwa masyarakat miskin hanya bisa terputus kemiskinannya kalau mereka mendapatkan layanan pendidikan dan pendidikan yang berkualitas. Ini upaya yang dilakukan pemerintah melalui KIP kuliah ini. Oke, ini sebenarnya sudah banyak sekali yang tadi Bu Suharti ceritakan. Tapi kayaknya masih ada satu nih Bu, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia ya Bu ya. Ini kan dari Dana Abadi Pendidikan bekerjasama dengan LPDP. Nah ini apa lagi Bu beasiswa pendidikan Indonesia ini dan siapa yang boleh ikut? Atau mungkin ada orang-orang yang mau ikut, gimana caranya? Oke, kalau BPI itu memang khusus targeted scholarship Mbak, beasiswa dengan khusus yaitu untuk guru, untuk dosen, untuk pelaku budaya, dan juga ada mahasiswa berprestasi. Mungkin Mbak akan bertanya bedanya apa dengan KIP kuliah. Kalau KIP kuliah kita hanya menyediakan beasiswa untuk diploma 3 dan S1, itu pun hanya untuk dalam negeri. Diploma bukan diploma. Hanya dalam negeri. Nah kalau BPI ini tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, tidak hanya S1 tetapi juga bisa S2 dan S3. Kita tahu kan bahwa syarat untuk menjadi dosen kan berpendidikan minimum S2. Jadi S2, S3 kita berikan juga untuk mereka melalui program BPI ini. Ini harapannya tentunya semua yang sudah dirancang ini bisa menyasar yang tepat sasaran tentunya Bu ya. Mereka dari keluarga miskin, berprestasi, dan bisa mengurangi jumlah siswa putus sekolah di Indonesia. Terima kasih banyak. Bedanya Mbak, bedanya BPI ini dengan KIP kuliah. Kalau KIP kuliah mensyaratkan masyarakat yang tidak mampu. Kalau BPI ini tidak ada syarat tidak mampu. Jadi semua guru, dosen punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan juga anak-anak berprestasi, tidak harus yang berasal dari keluarga miskin. Itu daftarnya berarti bisa dari website Bu atau langsung ke kampus ya? Ada websitenya, kita menyiapkan semuanya. Ini semua program-program yang tadi saya sampaikan ada sistem pendaftarannya. Semua online Mbak. Oke, tinggal diakses di website Kemendikbudristek berarti Bu ya? Oke, Ibu Suharti terima kasih sudah berbagi informasi dan cerita pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Ibu. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lain. Jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali.